Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yovela Fafila. Saya mahasiswa dari Stikes Mercu Bakti Jaya Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang edukasi dan promosi kesehatan tentang pencegahan HIV dan AIDS dan penularannya. HIV dan AIDS adalah Human Immunodeficiency Virus atau HIV adalah virus yang menyebabkan AIDS. HIV sendiri adalah suatu virus yang menjangkiti sel-sel sistem kekebalan tubuh manusia, terutama CD4, T-sel dan makrofages dan komponen-komponen utama sistem kekebalan sel. AIDS adalah kesekumpulan gejala dan infeksi yang timbul karena rusaknya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi HIV. HIV secara drastis dapat menurunkan sistem kekebalan tubuh sehingga memungkinkan penyakit, bakteri, virus, dan infeksi lainnya menyerang tubuh. Tidak seperti virus lainnya. Bagaimana cara penularan HIV dan AIDS? Yaitu untuk masuk ke dalam tubuh manusia, HIV harus masuk langsung ke dalam aliran darah orang yang bersangkutan. Sedangkan di luar tubuh manusia, HIV sangat cepat mati. HIV bertahan lebih lama di luar tubuh manusia hanya bila darah yang mengandung HIV tersebut dalam keadaan belum mengering. Dalam media darah kering, HIV akan cepat mati. Cara penularan HIV dan AIDS. Yang pertama lewat cairan darah, yaitu lewat pemakaian jarum suntik yang sudah tercemar HIV yang dipakai bergantian tanpa disterilkan. Melalui pemakaian jarum suntik yang berulang kali dalam kegiatan lain, misalnya penyuntikan obat, imunisasi, pemakaian alat tusuk yang menembus kulit, misalnya alat tindih, tato, dan alat facial wajah. Selanjutnya lewat cairan sperma atau cairan vagina. Melalui hubungan seks penetratif atau penis masuk ke dalam vagina atau anus tanpa menggunakan kondom sehingga memungkinkan tercampurnya cairan sperma dengan cairan vagina untuk hubungan seks lewat vagina. Yang selanjutnya itu lewat air susu. Penularan ini dimungkinkan dari seorang ibu hamil yang HIV positif dan melahirkan lewat vagina, kemudian menyusui bayinya dengan ASI. Proses yang terjadi sejak terinfeksi HIV sampai masuk ke dalam kondisi AIDS. Yang pertama, stadium 1 itu periode jendela, yang dimana dimulai sejak saat pertama terinfeksi, tidak ada tanda-tanda khusus, ya, hanya seperti gejala flu yang dalam beberapa hari ataupun minggu hilang dengan sendirinya. Jika dilakukan tes darah HIV atau tes HIV, ada tes HIV-nya hasilnya negatif, namun orang tersebut sudah dapat menularkan HIV kepada orang lain. Dan dalam periode jendela dan lamanya dalam periode jendela ini yaitu 1-6 bulan. Yang selanjutnya stadium 2 HIV positif asimptomatik atau tanpa gejala, yaitu HIV telah berkembang biak, hasil tes darah untuk HIV dinyatakan positif dan orang tersebut masih merasa sehat dan terlihat sehat, sama seperti orang sehat lainnya. Stadium ini berlangsung selama 5-10 tahun. Dan yang ketiga itu stadium munculnya gejala, yaitu stadium kekebalan tubuh telah menurun, mulai muncul gejala meliputi diare kronis yang tidak jelas penyebabnya, dan besaran kelenjar limfe atau kelenjar getah bening secara tetap dan merata, tidak hanya muncul di satu tempat dan berlangsung lebih dari 1 bulan, flu terus-menerus. Dan untuk stadium yang terakhir yaitu stadium 4 masuk kondisi AIDS, di mana sistem kekebalan tubuh rusak parah, tubuh menjadi lemah terhadap serangan penyakit apapun, ditandai dengan adanya bermacam-macam penyakit meliputi toksoplasmosis pada otak, kandidiasis pada saluran tenggorokan, pernafasan, paru-paru, dan berbagai kanker. Yaitu selanjutnya siapa faktor risiko AIDS?
Yang pertama, pemakaian nafas jarum suntik yang digunakan bersama, hubungan seksual tanpa kondom, gonta-ganti pasangan seksual, ibu ke anak yang dikandungan, dan ibu menyusui. Transfusi darah, tapi ini sudah jarang terjadi. Dan yang terakhir itu memakai alat cukur bersama. Selanjutnya, apakah seorang pengidap HIV dapat dikenali secara kasat mata? Tidak semua, tidak karena seseorang dengan HIV yang belum dalam kondisi AIDS tidak dapat dikenali hanya dengan melihat saja. Pengidap HIV yang belum masuk dalam kondisi AIDS akan terlihat normal seperti orang sehat pada lainnya. Selanjutnya, apakah pengidap HIV dan penderita AIDS dapat disembuhkan? Tidak, sampai sekarang belum ditemukan obat yang dapat menghilangkan HIV dari dalam tubuh seseorang. Obat yang ada hanya dapat menghambat perkembangbiakan virus HIV, tetapi tidak dapat menghilangkan HIV sama sekali dari dalam tubuh. Obat tersebut dinamakan ARV, yaitu antiretroviral. Apa saja hal-hal yang tidak menularkan HIV? Yang pertama, bersenggolan atau menyentuh, berjabat tangan, melalui bersin atau batuk, berenang bersama-sama, menggunakan toilet atau WC yang sama, tinggal serumah, menggunakan piring dan alat makan yang sama, gigitan nyamuk atau serangga yang sama. Selanjutnya, pencegahan HIV dan AIDS. Pencegahan HIV dan AIDS ada 3. Yang pertama, pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier. Untuk pencegahan primer, yaitu peningkatan kesehatan misalnya dengan pendidikan kesehatan reproduksi tentang HIV dan AIDS, standarisasi nutrisi, menghindari efek seks bebas, perlindungan khususnya seperti misalnya imunisasi, kebersihan pribadi, atau pemakaian kondom. Untuk selanjutnya itu pencegahan sekunder dan tersier. Yang pertama, pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder terdiri dari teknik screening dan pengobatan penyakit pada tahap dini. Hal ini dilakukan dengan menghindarkan atau menunda keparahan akibat yang ditimbulkan dari perkembangan penyakit atau meminimalkan potensi tertularnya penyakit lain. Untuk pencegahan tersiernya itu dilakukan ketika seseorang teridentifikasi terinfeksi HIV dan AIDS dan mengalami kemampuan permanen yang tidak dapat disembuhkan. Kegiatan pencegahan tersier ini ditujukan untuk melaksanakan rehabilitasi daripada pembuatan diagnosa dan tindakan penyakit. Perawatan pada tingkat ini ditujukan untuk membantu ODA mencapai tingkat fungsi setinggi mungkin, sesuai dengan keterbatasan yang ada akibat HIV dan AIDS. Terima kasih. Sampai di sini dulu penjelasan tentang edukasi dan promosi kesehatan saya tentang pencegahan HIV dan AIDS dan penyalahgunaannya atau penularannya. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya tutupi dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.